polisi berhasil mengamankan tersangka pembunuhan calon pengantin yang terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sementara satu tersangka lain masih buron. Polisi mengamankan tersangka pembunuhan terhadap calon pengantin di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang terjadi pada awal Februari lalu. Kejadian berawal saat tersangka bersama anaknya Tegar sedang membersihkan daun batang sawit di halaman belakang sekolah. Datang korban, yakni Hajrat bersama ayahnya Dermawan. Dua pasang anak dan bapak ini lalu terlibat cekcok hingga perkelahian menggunakan senjata tajam yang akhirnya menewaskan korban yang tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Tersangka dan ayah korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan. Anak tersangka yang juga ditetapkan sebagai tersangka melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Kepada polisi, tersangka mengaku motif pembunuhan dilatar belakangi oleh dendam pribadi. Saudara pelaku ini SL dengan temannya bernama Tegar sedang melakukan pembersihan di kebun sawit. Kemudian datanglah korban. Berikut korban Hajrat tadi bersama dengan kawannya bernama Dermawan datang ke tempat itu. Nah, datang ke tempat itu ternyata ada hal-hal yang sifatnya didahului lebih awal. Karena di kebun itu sebelumnya itu yang membersihkan kebun itu saudara Dermawan dengan Hajrat. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 170 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berdalih karena bandel dan tak bisa diatur, seorang pemuda di Tebing Tinggi, Sumatera Utara nekat menganiaya adik kekasihnya sendiri. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Tebing Tinggi. MSD diamankan polisi karena telah menganiaya seorang remaja laki-laki berinisial SAF dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius. Pelaku menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif penganiayaan terhadap korban yang merupakan adik kekasihnya. Sementara korban pasca kejadian harus menjalani perawatan di rumah setelah sebelumnya dibawa ke rumah sakit dengan luka serius di bagian leher. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan korban karena nakal dan tidak bisa diatur. Kakak korban menyampaikan kepada pelaku bahwasanya adiknya itu bandal, tidak bisa dibilangi lagi. Sehingga mendengar hal itu, pelaku emosi dan menyayat leher korban dengan pisau dapur. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita Parubaya di Bekasi, Jawa Barat diwarnai protes keluarga. Keluarga tak percaya pelaku membunuh korban hanya karena dorongan bisikan goib. Mama aku itu. Keluarga korban pembunuhan histeris dan memprotes polisi karena tidak diizinkan melihat dari dekat reka adegan yang digelar di lokasi pembunuhan. Keluarga ingin mendokumentasikan proses rekonstruksi karena curiga dengan pengakuan tersangka membunuh korban hanya karena bisikan gaib. Banyak kejanggalan dirasakan pihak keluarga korban saat rekonstruksi. 18 adegan diperagakan tersangka. Pengacara dan keluarga minta polisi mengungkap motif tersangka membunuh korban. Mari kita ungkap ini. Kalau saya lihat dari reka-rekannya tadi, reka ulangnya tadi, ya berjalan dengan lancar, ada hal-hal yang tidak dilakukan. Seperti dari BAP ada tetesan darah ketika si korban sudah kesayat begini, ada tetesan darah di tangga, dan tetesan darah itu ada di pintu kamar si HS ini. Awal Januari lalu, Tinur Heti Sinaga, 53 tahun, ditemukan tewas di teras rumah milik kakak tersangka di perumahan Jati Bening Estate, Pondok Gede, Bekasi. Korban diminta datang untuk mengerok tersangka yang mengaku tak enak badan. Namun pelaku yang merupakan sahabat dari kecil korban malah membunuh korban dan mengaku mendapat bisikan gaib sesaat sebelum membunuh.
Seorang remaja 17 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan kumpul-kumpul uang kurang lebih 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telepon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di tengah hutan Aceh Timur, Aceh. Korban awalnya pamit mencari kayu bakar, namun tak kunjung pulang. Asrawati, warga desa Senebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Aceh, ditemukan tewas mengenaskan. Wanita 35 tahun itu bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di lehernya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit untuk mencari kayu bakar di tengah hutan untuk kebutuhan memasak. Namun hingga larut malam, korban tak kunjung pulang. Korban baru ditemukan sehari kemudian 500 meter dari rumahnya. Kita menunggu hasil daripada identifikasi forensik. Dengan dokter forensik nanti mungkin akan lebih jelas lagi dan kita akan lakukan penyelidikan sampai dengan terang daripada penemuan jenazah wanita ini. Dari hasil pemeriksaan luar, korban dipastikan tewas akibat sayatan benda tajam di lehernya. Dari pemeriksaan luar memang ada luka trauma tajam. Di mana Pak? Di bagian leher. Cuman untuk keterangan lebih lanjutnya nanti kita tunggu dokter forensik. Asrawati diketahui merupakan janda 5 anak, di mana yang paling kecil berusia 1,5 tahun dan masih menyusui. Korban juga merupakan warga tidak mampu yang hidup di rumah sangat sederhana di desa Senebok Bayu. Seorang guru SD di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kedapatan membuat laporan palsu menjadi korban perampokan dan kehilangan uang 150 juta rupiah. Realitas segera kembali sesaat lagi.